Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari, absen 6. Perkenalkan, nama saya Robiara Marcella Wartawan, absen 31. Perkenalkan, nama saya Febriana Natasha, absen 29. Perkenalkan, nama saya Purnawati Hajaya, absen 32. Perkenalkan, nama saya Rahmat Abdi Satya Praita, absen 30. Perkenalkan, nama saya Anthony Francis Jones, absen 3. Sekian, terima kasih. A few moments later. Jadi sekarang kita akan memasuki 8 peristiwa bersejarah. Nah, peristiwa yang pertama ada tragedi Semanggi. Tempat terjadinya Jakarta, Indonesia. Waktu terjadinya 13 sampai 14 November 1998 dan 24 September 1999. Pelaku sejarahnya adalah mahasiswa dan aparat keamanan. Jadi analisisnya, tragedi Semanggi merupakan peristiwa kekerasan antara mahasiswa dan aparat keamanan yang terjadi di Jakarta pada tahun 1998 dan 1999. Peristiwa ini mempengaruhi dinamika politik di Indonesia serta meningkatkan kesadaran hak asasi manusia. Peristiwa yang kedua adalah pembentukan Densus 88. Peristiwa ini terjadi di Indonesia pada tahun 2003. Pelaku dalam peristiwa ini adalah pemerintah Indonesia. Jadi, Densus 88 merupakan unit khusus yang dibentuk untuk menangani terorisme di Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan peran penting pemerintah dalam menjaga keamanan nasional. Jadi, peristiwa yang ketiga adalah peristiwa Gerakan 30 September atau G30S, tempat terjadi Jakarta, Indonesia, waktu terjadinya 30 September 1965. Pelaku sejarah kelompok militer yang diyakini terkait dengan PKI dan pasukan pemerintah Indonesia. Jadi, peristiwa G30S merupakan peristiwa politik kompleks yang masih diperdebatkan penyebabnya. Kejadian ini mengubah arah politik Indonesia dan menjadi awal pemerintahan Orde Baru. Peristiwa keempat adalah Timur ke Indonesia yang sekarang menjadi Timor Leste. Waktu terjadinya adalah 1975 sampai 1999. Pelaku sejarahnya adalah pemerintah Indonesia dan rakyat Timor Leste. Dari analisis kami, integrasi Timor ke Indonesia adalah peristiwa politik yang kompleks dan juga kontroversial. Peristiwa ini berdampak pada hubungan internasional dan juga hak asasi manusia. Jadi nama peristiwa yang kelima adalah krisis moneter dan reformasi. Tempat terjadinya adalah Indonesia. Waktu terjadinya adalah 1997 sampai 1998. Pelaku sejarah pemerintah Indonesia, mahasiswa dan rakyat Indonesia. Jadi, analisis yang kelima adalah krisis moneter dari tahun 1997 sampai 1998. Pemicu gerakan reformasi yang dipimpin mahasiswa dan rakyat. Peristiwa ini membawa perubahan besar dalam sistem politik dan ekonomi Indonesia. Jadi, nama peristiwa yang keenam yaitu pembentukan Tri Komandan Rakyat. Tempat terjadinya yaitu di Indonesia. Waktu terjadinya pada tanggal 19 Desember 1961. Pelaku sejarahnya Presiden Soekarno dan rakyat Indonesia. Analisis Tri Komandan Rakyat 1961 adalah perintah Presiden Soekarno untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda yang menegaskan perannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya peristiwa yang ketujuh adalah bom Bali yang pertama. Peristiwa ini terjadi di Indonesia, tepatnya di Bali, yang terjadi pada 12 Oktober 2002. Pelaku dalam peristiwa ini adalah kelompok teroris yang diyakini tentang Al-Qaeda.
Kembali satu adalah peristiwa terorisme yang berdampak besar pada pariwisata, ekonomi, serta kebijakan keamanan Indonesia sekaligus mendorong kerjasama internasional dalam melawan terorisme. Peristiwa yang ke-8 ada pandemi COVID-19. Tempat terjadinya di seluruh dunia termasuk Indonesia. Waktu terjadinya adalah 31 Desember 2019. Pelaku sejarahnya pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, dan organisasi internasional atau WHO. Jadi, analisis pandemi COVID-19 itu berdampak besar pada kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sosial di Indonesia, serta mendorong perubahan kebijakan dan pola hidup masyarakat, serta menjadi isolasi di Sejarah pada kehidupan manusia membahas mengenai ruang dan waktu. Sejarah mempelajari kejadian-kejadian yang dialami manusia dari masa lalu hingga masa kini. Dalam mempelajari sejarah, manusia tidak dilepaskan dari ruang, tempat, atau lokasi kejadian, dan waktu, periode, dan masa terjadi peristiwa. Dengan memperhatikan ruang dan waktu, kita bisa memahami bagaimana kehidupan manusia berkembang, bagaimana peradaban muncul, serta bagaimana interaksi antar manusia dan lingkungan terjadi. Ruang dan waktu. Ruang dan waktu bisa diibaratkan sebagai panggung tempat manusia menjalani hidupnya. Seperti dalam teater, panggung memberi konteks bagi setiap adegan, sedangkan manusia adalah pemerannya. Tanpa ruang dan waktu, peristiwa sejarah tidak memiliki arti. Karena kita tidak bisa mengetahui kapan dan di mana sesuatu terjadi. Dengan kita memahami panggung ini, kita bisa melihat bagaimana manusia bertindak, beradaptasi, dan juga meninggalkan jejak bagi generasi berikutnya. Kesimpulannya, dari 8 peristiwa sejarah di Indonesia, mulai dari Timora, B30S, integrasi Timor dan Timur, krisis moneter dan reformasi, tragedi Semanggi, bom Bali 1, hingga pembentukan Densus 88 hingga COVID-19, menunjukkan bahwa sejarah tidak pernah lepas dari kehidupan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Setiap peristiwa lahir dari kondisi politik, ekonomi, sosial, maupun keamanan yang berbeda-beda. Tetapi semuanya memberikan dampak dasar terhadap perjalanan bangsa dari perjuangan membebaskan Irian Barat, pergolakan politik tahun 1965 hingga tantangan reformasi dan ancaman terorisme. Masyarakat Indonesia terus beradaptasi dan belajar dari pengalaman masa lalu. Melalui pahaman kita bisa melihat bagaimana interaksi antar rakyat, pemerintah, serta pengaruh internasional membentuk dinamika sejarah Indonesia dan menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan di masa depan.